Mbak jangan ngomong sembarangan ya. Bisa-bisanya Mbak menuduh saya sama Pak Baskara. Asal Mbak tahu ya, saya juga nggak minta kok jabatan ini. Kalau Mbak mau protes, protes aja sama Pak Baskara. Jangan nuduh saya sembarangan, Mbak. Oh, udah berani ya? Mentang-mentang punya kuasa sekarang. Mbak, udah yuk Mbak. Jangan bikin keributan di sini. Kamu nggak usah so nasihatin saya segala. Ini urusan saya sama Yasmin. Saya belum puas maki-maki dia. Maki-maki aja saya terus. Saya nggak masalah. Mulai sekarang saya juga nggak akan diam aja. Dan saya juga nggak sungkan untuk kasih pelajaran sama orang yang akan mengancam saya atau nggak menuduh saya sembarangan. Yasmin, selamat ya atas kenaikan jabatan kamu. Aku minta maaf kalau kamu harus membereskan semua kekacauan yang sudah aku buat. Harusnya aku yang minta maaf, Mas. Aku juga nggak tahu kenapa Pak Baskara tiba-tiba milih aku. No, it's okay. Itu bukan salah kamu kok. Papaku emang gitu dari dulu. Dia emang nggak pernah menghargai aku sebagai anaknya sendiri. Oh ya, tapi tadi apa yang sempet kamu obrolin ya sama papa aku? Apa janjian kamu udah terima jabatan dari papa aku? Aku sebenarnya menolak. Yes, ternyata Yasmin menolak. Itu artinya posisiku tetap bertahan. Tapi tetap aku terima akhirnya. Karena Pak Baskara masih bersikeras untuk minta aku. Ah, sial. Ternyata Yasmin tetap mendapatkan kenaikan jabatan itu. Ya udah, aku permisi dulu ya. Aku benar-benar butuh waktu untuk menyendiri dan memikirkan ini semua. Gimana ya, sebenarnya aku nggak enak sih sama Mas Rangga. Cuman ini amanah dari Pak Baskara, aku nggak bisa tolak. Apalagi yang sedang direncanakan Papa. Apa dia mau menjebak Yasmin dengan keputusan ini? Aku harus bahas soal ini ke Romeo. Yes. Tadi Mas meeting tuh ada apa sih? Kok pada ribut-ribut? Iya, kenapa Pak Baskara mencopot jabatannya Mas Rangga? Kok bisa? Ya aku juga nggak tahu sih kenapa Pak Baskara ngelakuin itu, mungkin karena masalah preskon kemarin. Dan akhirnya Pak Baskara minta aku untuk menggantikan posisinya Mas Rangga. Iya, tapi berarti kamu naik jabatan dong. Selamat ya. Aku senang loh. Makasih loh Nia. Cuma ya gimana ya, aku awalnya juga nolak sih. Karena aku nggak enak aja. Cuma karena Pak Baskara yang bersikeras, jadi mau nggak mau. Tapi kan Pak Baskara pasti udah memperhitungkan ini semua. Pasti kamu dipilih sama Pak Baskara karena Pak Baskara percaya sama kamu. Ya mungkin lah ya. Ya makanya aku cuma bisa ngelakuin yang terbaik aja buat pekerjaan. Yasmin. Kamu ngapain ya? Sampai-sampai papa saya bisa ngasih jabatan Karangga ke kamu. Maksudnya apa ya Mbak? Kamu gak usah pura-pura gak ngerti deh. Kamu apain papa saya? Kamu pasti goda papa saya kan? Mbak jangan ngomong sembarangan ya. Bisa-bisanya Mbak menuduh saya sama Pak Baskara. Asal Mbak tahu ya, saya juga nggak minta kok jabatan ini. Kalau Mbak mau protes, protes aja sama Pak Baskara. Jangan nuduh saya sembarangan, Mbak. Oh, udah berani ya? Mentang-mentang punya kuasa sekarang. Mbak, udah yuk Mbak. Jangan bikin keributan di sini. Kamu gak usah so nasihatin saya segala. Ini urusan saya sama Yasmin. Saya belum puas maki-maki dia. Maki-maki aja saya terus. Saya nggak masalah. Mulai sekarang saya juga nggak akan diam aja. Dan saya juga nggak sungkan
untuk kasih pelajaran sama orang yang akan mengancam saya atau nggak menuduh saya sembarangan. Ancam kamu ya? Mbak. Udah. Yuk kita balik. Awas kamu Yasmin. Mama kurang ajar ya Alisa ya. Aku nggak bisa kayak gini terus. Harus dikasih pelajaran dia sekali-sekali. Bisa-bisa dia nuduh aku sembarangan. Aku juga kasihan sama Dania. Bisa-bisa nanti Dania juga tertindas sama dia. Aku kayak harus ngelakuin sesuatu ini. Bisa sayang, kita ke sana ya. Ini HP-nya, Pak. Oh ya, makasih ya. Sama-sama, Mas. Dicek dulu ya, Mas, HP-nya. Saya sudah berhasil membackup data sama recover data yang hilang di HP itu. Saya coba cek dulu ya. Silakan, Mas. Oke, semuanya udah aman. Ini Mas buat Mas. Makasih ya. Terima kasih, Mas. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya. Ini kan chatnya Pak Pras sama Mama. Pras, suami aku semakin pinter untuk menyelidiki tentang kita. Aduh, aku takut banget kalau sampai dia tahu aku pernah menyuruh kamu untuk membunuh Ratih. Jadi benar, Bu Rati dibunuh sama Mama. Aku benar-benar gak nyangka Mama senekat ini. Mama adalah pembunuh ibunya Yasmin. Kalau Yasmin sampai tahu Mama pelakunya, bisa-bisa Yasmin gak mau menikah sama aku. Aku bener-bener gak habis pikir sama apa yang terjadi hari ini. Menurut aku ini terlalu tiba-tiba banget. Menurut kamu Pak Bas sekarang lagi merencanakan apa ya? Aku nggak bisa menduga apa rencana papa, sayang. Tapi kalau emang papa mau nyelakain kamu seperti apa yang udah dilakuin sama Om Yoga, kenapa papa malah menggantikan posisi Mas Rangga dengan kamu? Ini semua nggak masuk akal. Ya, aku nggak tahu ya rencana papa kamu apa. Tapi memang agak sedikit aneh aja sekarang Pak Baskara sama aku. Sikapnya dia langsung berubah, langsung ramah dan baik sekali. Nggak seperti biasanya. Kamu harus hati-hati, sayang. Aku yakin papa punya rencana atas keputusan dia ini. Aku harus tanya langsung ke papa. Aku yakin papa ini mau ngejebak kamu. Sayang, kamu tolong jangan gegabah dulu ya. Aku cuma benar mau ngelindungin kamu aja, sayang. Ya, aku ngerti. Tapi setelah aku pikir-pikir mungkin ini kesempatan yang bagus buat aku. Aku bisa leluasa untuk mencari tahu tentang keluarga Cakarnyata. Karena sekarang aku udah menjadi pimpinan.